بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال المصنف والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Kita telah menyelesaikan permasalahan makna al-ijmaliyah dan juga kaifiyatul istifadah minha. Dan pada kali ini kita membahas makna dari hal al-mustafid. Qala al-muallif rahimahullah wal muradu biqaulina wa halul mustafid, atau di sini wa halil mustafid, yaitu ma'rifatu halil mustafidi wa huwa al-mujtahid, yaitu mengetahui hal, keadaan atau segalanya tentang al-mustafid yang mengambil faedah. Al-mustafid adalah yang mengambil faedah dari al-adillah al-ijmaliyah, yang mengambil faedah dari adillatul fiqh al-ijmaliyah. Karena tidak semua orang bisa mengambil faedah dari dalil-dalil fiqh ijmaliyah, sehingga ada pembahasan tersendiri siapa saja orang yang mampu mengambil faedah dari apa yang dia pelajari. Dan orang itu dinamakan al-mujtahid. Dan insyaallah tentang ijtihad dan mujtahid ada bab tersendiri insyaallah yang akan kita bahas nanti jauh sekali di akhir kitab. Sumya mustafidan. Seorang mujtahid disebut sebagai mujtahid, sebagai mustafid. Jadi mujtahid di sini mustafid untuk ilmu usul fiqh. Ya. Dinamakan mujtahid atau mustafid karena li'annahu yastafidu binafsihi al-ahkama min adillatiha libulughihi martabatul ijtihad. Karena dia yastafid, itu mengambil faedah binafsihi, dengan sendirinya, dengan dirinya sendiri, yaitu mengambil faedah al-ahkam, hukum-hukum, min adillatiha, dari dalil-dalil hukum itu. Jadi seorang mustafid atau mujtahid itu bisa dengan sendirinya, waalaikumsalam, mengambil faedah hukum-hukum dari dalil-dalilnya.
Adapun orang yang bukan mujtahid, orang awam, orang muqallid, dia tidak bisa mengambil faedah dengan sendirinya hukum-hukum dari dalil-dalilnya. Ketika dia melihat ke dalil-dalil, dia tidak serta-merta bisa mengambil apa yang menjadi faedah darinya. Karena muqallid. Ya, ini derajatnya masih muqallid. Dan para ulama sepakat bahwa saya namanya muqallid bukanlah alim. Orang yang bertaklid, muqallid bukanlah alim, yaitu orang yang melihat dalil namun tidak bisa mengambil faedah dari dalil, itu bukanlah seorang alim. Sehingga tidak bisa diambil ilmu darinya. Tapi dia hendaknya untuk bertaklid. Cuma masalah sekarang betapa banyak orang yang bertaklid namun sudah bisa menyalahi para mujtahid. Iya, sekarang banyak orang instan aja langsung main salah-salahan. Padahal nggak ngerti apa-apa tentang dalil. Iya. Nah, orang ini mustafid atau mujtahid bisa mengambil faedah dengan dirinya sendiri, yaitu mengambil faedah hukum-hukum dari dalil-dalilnya langsung. Kenapa? Libulughihi martabatul ijtihad. Yaitu disebabkan karena bulughihi, sampainya dia ke apa? Martabatul ijtihad. Atau bisa martabatal ijtihad. Yaitu sampainya dia ke martabat atau derajat ijtihad. Tapi masalah ijtihad sekali lagi itu di akhir-akhir. Karena ada ijtihad yang tajazzu, ada ijtihad yang sempurna. Yaitu ijtihad tajazzu, yaitu ada orang bisanya berijtihad di bab tertentu, tapi di bab lainnya dia tidak bisa berijtihad. Itu mungkin. Ya mungkin. Fama'rifatul mujtahidi wa syurutul ijtihadi wa hukmuhu wa nahwu dzalika yubhatsu fi usulil fiqh. Maka pengetahuan tentang al-mujtahid dan syarat-syarat untuk bisa berijtihad dan hukum-hukum ijtihad dan yang semisal itu yubhatsu fi usul fiqh, dibahas di usul fiqh. Ya. Dibahas di usul fiqh. Dan ya kita tahu bahwasanya tidak semua manusia itu mujtahid. Karena ijtihad ada syarat dan dhawabit. Ada dhawabit dan ada syaratnya. Dan asal dari manusia asalnya jahil. Sehingga seorang manusia mengawali pencarian ilmu tadinya dengan cara bertaklid. Karena enggak kuat untuk berijtihad. Maka maudhu' atau tema usul fiqh itu terbagi menjadi 3. Ya. Kita tahu itu tema usul fiqh. Maudhu' pembahasan usul fikih hanya ada 3 globalnya. Yang pertama al-adillah al-ijmaliyah, yaitu adillatul fiqh al-ijmaliyah, yaitu dalil fikih yang sifatnya global ijmali. Kemudian yang kedua, tata cara mengambil faedah dari dalil-dalil global tersebut. Dan yang ketiga, mengetahui keadaan orang yang mengambil faedah itu. Dah itu aja. Pembahasannya itu aja. Kalau tanya satu-satu antum bisa jawab enggak? Insyaallah. Khalid apa? Khalid yang pertama. Pembahasan global usul fikih apa? Oh, enggak ada belum-beluman. Ayo pembahasan global usul fikih. Ini udah 3 pertemuan. Hah? Apa Bang? Adalah ijmaliyah. Kemudian apa dalil tafsir? Enggak, itu fikih itu. Definisi usul fikih itu apa? Masya Allah, nah, udah berkali-kali nih kajian. Definisi usul fikih harus hafal. Ayo. Enggak ada lupa-lupa. Coba antum hari ini. Usul fikih apa? Ilmun yang masuk. Iya. Iya bahasuan. Ayo bahasa Indonesia lah. Definisinya itu mengetahui. Nah, antum dari mana aja? Lu udah kita udah 5 pertemuan ini. Enggak boleh enggak tahu.
Riwayat apa? Riwayat kok riwayat? Ini mustalah hadis itu. Tum nyasar. Nyasartum. Ilmun yabhathu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Dalil ijma'. Nah, ijmali secara global. Nah, terus dalil-dalil tersebut. Itu tadi yang kita bilang, dalil-dalil ijmali, terus membahas. Antum kan masuk terus selama pelajaran ini, masya Allah. Jangan sampai ilmu antum nggak berguna nih jadi nanti lama-lama. Ayo, apa? Mas yang sampingnya, Mas siapa? Mas Zikri. Anda ingatnya lontong Padang aja nih gitu. Apa tema bahasannya apa? Waalaikumsalam, sini Mas. Terus dan belum ada bukunya. Keadaan para mustafid, orang yang menyimpulkan keadaan mustafid. Iya, baik. Bukunya saya. Bukunya. Anak aja nggak ada. Habis. Insyaallah nanti anak print. Antum beli dong di toko-toko Pak kitab ini. Iya, insyaallah nggak ketemu, soalnya cuma anak doang ya. Nggak ada, ini aneh make. Iya. Oke. Antum mana tanya sekarang? Tadi nanya anak buku, sekarang antum tanya. Usul fikih apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Enggak, bahasa Arab nggak bisa. Bahasa Arab. Ma'rifatu naon? Adillatu. Enggak apa-apa. Terus adillat apa? Adilat apa? Ma'rifatu ahkam syar'iyyah. Terus amaliyah. Bi adillatiha at-tafsiliyah. Itu definisi apa? Usul fikih. Fikih. Faqad dhalalta. Ya. Fikih. Kalau usul fikih apa? Ilmu yabhatu an adillatil fiqhiyah ijmaliyah. Boleh, ya. Wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Oke, bagus. Ahsan, sini bagus ya. Nanti insyaallah yang lain kena giliran ya insyaallah ya. Yang penting kita udah tahu pembahasan dalam usul al-fiqh ada 3, yaitu al-adillah al-ijmaliyah. Kemudian tata cara kaifiyatil istifadati minal adillah al-ijmaliyah. Dan yang ketiga halil mustafid. Iya. Baik. Kita menuju ke faedah usul al-fiqh. So, ini Anda inginkan. Di sini ini ilmu usul fikih, ini ilmu terapan ya. Itu ilmu yang bakal kita terapkan nanti di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab yang lainnya. Sehingga Anda nggak ingin kita belajar lama, yang penting udah ngaji doang. Ini kan masih kita, berarti ini masih melekat di diri kita masing-masing. Yang penting saya udah ngaji. Enggak. Percuma ngaji tapi enggak ada yang letok gitu kan. Enggak ada yang teringat. Kan rata-rata kajian kan kayak gitu, yang penting antum datang udah. Kalau enggak mau di sini itu capek-capek bikin kayak gini. Bukan yang penting datang, tapi yang penting datang, paham, dan kemudian ada bekasnya, asarnya ada. Ya bukan asarnya, bukan zahirnya doang, kita udah jenggotan, udah cingkrangan, udah pecian. Itu asar zahiri saja, tapi harus ada asar isinya. Jangan zahiri doang, isinya harus ada insyaallah ya. Ya Mas Zikri, antum nama depan antum Muhammad Nuzul pasti. Oh itu abang antum. Masyaallah. Ya, tadi kita menuju ke faedah usul fiqh. Ya bismillah. Faedahnya usul fikih. Apakah ilmu usul fikih ada faedahnya? Kalau nggak ada, kita nggak belajar sekarang. Pasti ada faedahnya. Nah, faedahnya usul fikih ini besar. Inna, atau dibaca Mas Malik. Inna usulal fiqhi ilmun jalilul qadr balighul ahamiyah ghazirul faidatuhu at-tamakkuna min
at-tamakkunu min husuli qudrati yastati'u biha min husuli qudratin yastati'u biha min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajil ahkami syar'iyyati yastati'u biha istikhrajal maf'ul yastati'u biha istikhrajal ahkami asy-syar'iyyati min adillatiha ala asasi salimah enggak, di sini ala ususi salimah. Wa awwalu min jam'ihi wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillil Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Muhammad bin Idris rahimahullah. Summa tabi'ahu ulama'u fi dhalik fa'alafu fihi ta'aliful mutanawi'ah ma baina mansurah wa manzum ma baina mansurin wa manzumin wa mukhtasarin wa mabsutin hatta sara fannan mustaqillan lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu. Baik, ahsan. Faedahnya usul fiqih. Inna usul al-fiqhi ilmun jalilul qadri, kadarnya. Sesungguhnya usul fiqih itu adalah ilmu yang agung, bagus, tinggi kadarnya. Ya, usul fiqih ilmu yang memang agung, dan tidak hanya untuk belajar bahasa saja atau main pamer-pameran, tapi usul fiqih ini untuk kita terapkan terhadap hukum-hukum syar'i. Banyak dalamnya istilah-istilah yang perlu kita ketahui sehingga nanti kalau kita membaca kitab atau buku, baik itu terjemahan atau aslinya, kita lebih lancar bacanya. Tidak banyak sekat-sekat yang membuat kita tuh nggak tahu ini apa maksudnya. Ya. Balighul ahammiyah. Baligh itu di sini bermakna sangat-sangat, al-ahammiyah penting, yaitu berkepentingan yang sangat-sangat, memiliki kepentingan yang sangat besar, sangat tinggi. Ghazirul faidah. Ghazir yaitu deras. Faedahnya deras. Faedahnya deras, bahkan bisa dikatakan sangat-sangat deras. Di antara faedahnya berarti bukan hanya itu faedahnya, tapi di antaranya at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhraj al-ahkam asy-syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimah. At-tamakkun yaitu penguasaan, kemampuan benar-benar, min husuli, jadi mendapatkan dirinya mendapatkan qudrah, yaitu kemampuan, kapabilitas, yaitu tamakkun, kemungkinan besarnya memiliki qudrah, kapabilitas, yastati'u biha, yang seseorang itu bisa dengan qudrah tersebut. Ya, di sini kembali ke qudrah. Dengan qudrah tersebut bisa ngapain? Istikhrajal ahkami syar'iyyah. Istikhraj artinya mengeluarkan, ya, bisa mengeluarkan, bisa memetik hukum-hukum syar'iyyah min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Karena ada dalil, ada juga hukum. Tidak semua dalil itu bisa begitu saja seorang yang awam mengambil kesimpulan hukum darinya, melainkan perlu trik, perlu cara, perlu metode untuk mengambilnya dari dalil-dalil. Ya. Makanya kadang
kita misalnya melihat ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin, itu dalil syar'i dari Nabi SAW. Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat, kata Nabi dengan lafal wajibun, wajib, ala kulli muhtalimin, atas pada setiap yang sudah baligh. Tapi itu kan nas, dalil. Nah sekarang istikhraj hukum syar'i dari dalil itu gimana? Gitu. Kau bilang, oh itu wajib karena udah ada lafal wajibnya. Oke, satu pendapat. Tapi ternyata ada pendapat lain. Oh itu sunnah karena menggabungkan dengan dalil lain. Nah itu nggak semudah itu. Jadi masalah khilafiyah untuk sholat atau untuk mandi Jumat apakah wajib atau sunnah. Nah itu didapat dengan qudrah, kemampuan yang basicnya adalah usul fiqh. Makanya kalau kita lihat orang-orang tulab atau anak-anak ngaji yang berseteru tentang masalah itu, mudah menyalahkan dan sebagainya. Ketika kita tahu bahwasanya mereka tidak punya malakah dalam usul fiqh, maka bisa jadi takutnya mereka ini berbicara tanpa ilmu. Maksudnya kalau misalnya kita ada keyakinan ini salah, baik, nggak apa-apa. Kalau kita bertaklid nggak apa-apa, nggak masalah. Terus kemudian kalau sampai perdebatan, mereka bincang tanpa ilmu, tanpa ada kaidah-kaidah, ini yang disebut juga berkata tanpa ilmu. Masuk. Meskipun bisa jadi dia benar, tapi ketika dia berbicara, kan dia nggak tahu apa yang dia bicarakan, bagaimana tata cara menghasilkan hukum-hukum dari dalil. Yang dia tahu hanyalah sebenarnya apa? Kesimpulan saja dari ustadznya. Dan mungkin saja itu benar kesimpulan itu. Tetapi ketika dia merasuk ke masalah bagaimana cara mengeluarkan hukum dari dalil, tapi dia nggak pernah belajar usul fikih, kemudian dia ngomong ngalor ngidul, nah ini takutnya masuk ke dalam bab ini. Makanya butuh ilmu dulu untuk hal tersebut. Bukan berarti taklid nggak boleh, taklid boleh, bahkan kadang menjadi keharusan. Tetapi kalau memang porsinya atau posisinya sebagai muqallid, maka jangan berdebat dalam masalah agama. Ya. Nah, orang tersebut memiliki qudrah untuk menelurkan hukum syar'i dari dalilnya ala ususin salimah, berdasarkan atas usus jama'nya asas, yaitu pondasi-pondasi fundamental yang salimah, selamat. Harus punya itu. Kalau misalnya asasnya tidak selamat dengan sebab tidak belajar, maka lebih-lebih yang akan dikeluarkan oleh lidahnya itu lebih tidak selamat lagi. Ya. Itu faedah di antara faedah dari usul fiqh. Kemudian dikatakan di sini, wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Idris ini munsharif atau enggak, Pak? Ya, Pak. Munsharif atau enggak? Idris. Kalau enggak berarti Idrisah. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idrisah rahimahullah. Apa artinya? Wa awwalu, dan orang pertama yang menjama'ahu, yang mengumpulkannya, kafannin mustaqillin, sebagai di sini kaf di sini dimaknai sebagai suatu fan, suatu bidang. Fan itu cabang ilmu yang mustaqil, independen. Cabang ilmu yang independen. Usul fiqh itu bukan fiqh. Usul fiqh itu bukan fiqh. Tetapi usul fiqh basicnya fiqh. Sehingga memang keterkaitan sangat, namun independen keduanya. Sehingga ketika kita usul fiqh itu basicnya fiqh, basic pemahaman fiqh, maka seorang usuli haruslah menguasai fiqh. Karena fiqh itu buahnya dari usul. Kalau misalnya kita menguasai usul fiqh,
ya kita akan menguasai fikih insyaallah. Tapi kalau nggak mungkin juga orang menguasai fikih tanpa usul fikih. Ada misalnya seorang ngajar fikih. Mas Ustadz udah pernah belajar usul fikih belum? Belum pernah. Oh, nggak mungkin itu. Nggak mungkin ngajar fikih atau belajar fikih dan nggak pernah mengecap usul fikih, itu nggak mungkin. Nggak bakal jadi itu. Nggak bakal matang. Ya makanya misalnya kita pernah belajar atau kita punya kajian rutin fikih misalnya. Fikih, misalnya kita Al-Wajiz misalnya. Memang kita akan dapat hukum-hukum fikihnya alhamdulillah, tapi itu dalam batasan bertaklid. Dan enggak masalah dengan itu. Cuma masalahnya kan kalau memang kita tulabul ilm, maka jangan fikih doang yang diambil, tapi usul fikihnya supaya mengerti nanti ke depannya. Lebih luas lagi. Ya. Nah, dan orang pertama yang menjama'nya sebagai bidang yang mustaqil adalah Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, wafat 204 Hijriah. Asy-Syafi'i. Jadi Imam Asy-Syafi'i namanya adalah Muhammad. Dan lalu terus Syafi'i di mana? Syafi'i. Kakeknya. Bukan kakeknya doang, kakeknya. Jauh. 6 nasab di atasnya Muhammad. Ini menunjukkan bisanya seseorang dinisbatkan dirinya kepada kakeknya, masyhurnya. Makanya sebenarnya kalau misalnya Muhammad bin Abdul Wahhab disebut Wahabi, itu sah secara lughah. Ya enggak? Iya. Jadi kalau misalnya kenapa dibilang Muhammad bin Abdul Wahhab, kenapa kok biasa kan kita protes, harusnya dibilang Muhammadi dong. Enggak harus. Enggak apa-apa dibilang Wahabi dalam artian lughah ya, bukan dalam artian bukan dalam artian kalau pengejikan beda lagi konteksnya. Tapi secara bahasa tidak masalah. Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu nisbatnya Wahabi. Iya. Wahabi nama siapa? Bapaknya. Benar, enggak masalah. Seperti misalnya Hasan Al-Jaizi anak ini. Jaiz itu nama kakek anak. Ahmad Jaiz. Enggak masalah dengan itu. Contoh lain. Apakah mazhab Hanbali itu Ahmadi? Iya, Pak. Enggak apa-apa. Iya. Mak. Ya. Misalnya mazhab Hanbali kita kenal. Hanbali itu kan pendirinya ya sebenarnya nggak mendirikan mazhab, cuman murid-muridnya dan bawah-bawahnya itu mereka yang menjadikan Imam Ahmad sebagai pionir mazhab. Apakah disebut Ahmadi? Nanti Ahmadiyah jadinya. Ya kan? Enggak. Tapi disebut apa? Hanbali. Hanbal itu nama apa? Hanbal gini karpet. Nama kakeknya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Disebut Hanbali. Gitu. Kalau misalnya antum melazimkan Muhammad bin Abdul Wahhab harusnya disebut Muhammadi dong. Berarti sama Ahmad bin Hanbal harusnya disebut Ahmadi mazhabnya, bukan Hanbali. Iya, secara bahasa itu sahih. Enggak ada masalah. Hanya yang dimasalahkan adalah secara pengejekannya itu yang masalah. Nah, itu dia. Tapi ini minimal kita punya ilmunya gitu kan. Maksudnya ketika kita menyalahkan jangan memalukan gitu loh. Dan ini masyhur. Seharusnya Muhammadi dong. Kita ngotot-ngotot karena membela Syekh Muhammad alhamdulillah rahimahullah. Tapi jangan sampai pembelaan kita, pengototan kita justru tidak berdasarkan ilmu, itu masalahnya. Kalau kita ketemu orang yang tahu, kemudian kita dibalikin, kita yang malu jadinya kan? Iya. Coba lihat tuh Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kenapa enggak Ahmadi kenapa Hanbali bukan Ahmadi? Terus Asy-Syafi'i nama kakeknya. Kenapa enggak Muhammadi juga?
Ya kan? Muhammad namanya sama seperti Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi begitu. Ya. Kemudian thumma taba'ahu ulama'u fi dzalik. Kemudian taba'ahu ulama'u fi dzalik. Para ulama mengikutinya, yaitu meneruskannya, mengikutinya fi dzalik, dalam hal tersebut. Itu menulis usul fiqh. Fa'allafu fihi at-ta'alif al-mutanawwi'ah. Fa'allafu, maka mereka pun mengarang, menulis fihi, tentang bab usul fiqh, tentang fan usul fiqh itu at-ta'alif, jama' dari ta'lif, yaitu ta'alif, karangan-karangan yang mutanawwi'ah. Mutanawwi'ah artinya beragam, macam-macam. Ma baina mansur wa manzum, antara mansur dan manzum. Jadi dalam ilmu balaghah ada nasr, ada nazm. Ada nasr, ada syair. Paham? Kau pernah belajar balaghah, ada yang namanya nasr, ada yang namanya syair. Nasr ini itu seperti tulisan biasa, ini nasr. Tulisan kayak gini nasr namanya. Naskah biasa. Tapi kalau misalnya nazm atau syair, nah itu dengan adanya aturan dari bait-baitnya. Itu loh. Itu bedanya antara puisi dengan naskah biasa. Jadi mansur itu seperti ini, mansur. Nah, pakai tha bukan pakai sad. Mansur itu namanya. Mansur, nasr. Ya. Atau manzum. Seperti Alfiyah bin Malik itu manzum. Kemudian Al-Waraqat itu punya dua versi, ada yang versi mansur, versi asli. Ada yang manzum, versi dinazamkan, disyairkan. Ajrumiyah juga ada. Ajrumiyah asalnya mansur atau manzum? Mansur. Kemudian dinazamkan sama Imriti. Maka disebut Imriti. Ya. Mansur dan manzum. Jadi mayoritasnya itu mansur, tulisan biasa. Seperti al-usul min ilmi al-usul ini mansur. Kalau ada namanya Jam'ul Jawami' itu manzum. Waraqat juga ada yang mansur, ada yang manzum. Jadi macam-macam. Antum pernah mendengar kata Baiquniyah? Belum pernah mendengar? Sebelum Anda yang ngomongin. Harus tahu. Nah, manzum Baiquniyah itu versi manzum untuk mustalah hadis. Ya. Jadi syair. Ya, jadi dihafal biasanya kalau yang manzumat itu dihafal biasanya. Kalau ulama dulu menghafalnya dengan nada atau dengan adanya semacam suku-suku nada. Kayak qala Muhammadun huwa ibnu Maliki gitu. Atau yang kemarin kita pelajari tentang jumlah mufidah, al-kalam, qaulina gimana? Jumlah mufidah kastaqim, kalamuna. Berarti kalamuna lafzun mufidun kastaqim gitu. Kalau kita ngapalin dengan nada aja seperti itu. Tergantung pesantrennya, tergantung ininya. Perguruannya. Ada juga yang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, ada kayak gitu. Ada yang lain ya, kalau misal di Saudi, orang-orang Saudi biasanya qala Muhammadun huwa ibnu Maliki gitu doang. Jadi macam-macam. Itu dihafal. Tapi berat kalau untuk orang zaman sekarang, apalagi yang udah bekerja semacam, wah berat ngafalin kayak gitu. Susah, mendingan ngafalin Al-Qur'an. Jadi memang buruk juga kalau misalnya Al-Qur'an enggak nambah-nambah hafalan, tapi nazam kayak gini nambah. Ini enggak benar kayaknya. Kan yang lebih bagus malah dalilnya langsung juga, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dihafal. Oke, kemudian wa mukhtasarin wa mabsutin. Ada juga tulisan yang mukhtasar, ringkas. Di antaranya al-usul min ilmi al-usul, ini ringkas banget. Apalagi waraqat lebih ringkas lagi.
Ada juga yang mabsut, panjang, lebar. Seperti yang kita pelajari di Lipia, Rawdatun Nazir, Wajudnatul Manazir. Kemudian itu karya Ibnu Qudamah, kemudian Al-Mustasfa karya Al-Ghazali, Al-Qawati'ul Adillah karya As-Sam'ani, kemudian ada kitab yang diantaranya yang ringkas Mukhtasar Ar-Rawdah karya At-Tufi Al-Hanbali, kemudian disyarah oleh dirinya sendiri menjadi syarah Mukhtasar Ar-Rawdah 3 jilid tebal. Ada yang sampai 5 jilid, ada yang sampai 4 jilid dan seterusnya. Seperti misalnya Anda punya kitab ini Ithaf Dawil Basair. Ini jilid pertamanya segini, pertama. Anda coba kasih contoh. Ini syarahnya Rawdatun Nazir. Jilid pertamanya segini. Dan ini jumlahnya sekian halaman. Paling 600-an. Tulisannya kecil-kecil. Ya, jadi apa yang untuk belajar sekarang itu masih belum ada apa-apanya. Gitu. Apa yang kita pelajari sekarang itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Ini baru 1 jilid ini. Ada 4 jilid di atas dan tulisannya kecil-kecil. 1 jilid 600-an halaman. Nah, kita 5 pertemuan baru 2 halaman. Itu menunjukkan sebenarnya ini. Tuh saya gede-gede pula. Maksudnya di sini seseorang kalau misalnya tahu dia belajar, di antara manfaat belajar benar-benar apalagi kalau ada pembimbingnya, itu semakin tahu betapa bodohnya kita. Bahwa kita tuh belum ada apa-apanya. Itu jadi terbuka dibandingkan kita belajar sendiri masing-masing. Nah, makanya di sini Anda benar-benar pengen di antara teman-teman pengajian Cakrawala itu harus dibuka dengan ngaji kitab. Karena biasanya kita itu hanya ngaji selain tematik yang penting banyak. Dan dari banyaknya itu kita akhirnya merasa apa? Wah, alhamdulillah udah ngaji dengan orang banyak. Enggak, ini bukan ibroh. Jadi nggak pernah mau ngaji kitab akhirnya, karena melihat standarnya itu harus banyak, tapi nggak langsung melihat kebutuhan atau perut-perut kitab. Makanya banyak dari kita enggan ngaji kitab, kemudian merasa sudah masya Allah, ya, yaitu ngaji pekanan, udah cukup, kemudian udah merasa sukses. Padahal yang belajar di pesantren dan kuliah seperti Lipi aja, kita tahu kajiannya tiap hari. Dan besar-besar kitabnya, dan juga dengan belajarnya usahanya belum tentu naik kelas. Lalu bagaimana dengan orang yang ngaji pekanan doang? Udah gitu bukan kitab pula, tematikan dan sukses setelah itu. Bagaimana mungkin? Itu kan jauh banget, domplang banget gitu. Makanya ini membuat kita mudah-mudahan cakrawala terbuka sehingga jangan sampai kita merasa sudah cukup. Belum sama sekali. 1% pun belum dari ilmu syar'i kita itu. Kita termasuk ana ya. Tapi mukhtasar, ringkas, mabsut itu panjang lebar. Hatta shara fannan mustaqillan, sampai menjadi suatu fan, cabang disiplin ilmu tersendiri, ya, mustaqil, independen, tersendiri. Lahu kiyanuhu, yaitu dia memiliki eksistensi sendiri. Dan memiliki mumayyizat yaitu kelebihan-kelebihan tersendiri. Baik. Kita punya al-asilah setelah ini, dan ana pingin pada pertemuan mendatang di hari Jumat antum bisa menjawab soal-soal ini tanpa melihat ke kitab. Ana pingin semua dari antum. Ya, siap ya, insyaallah ya. Kan cuma 3 soal doang ya. Nggak ada latihannya di rumah ya, karena waktu sempit. Ana lebih-lebih nanti masuk kantor pagi, jadi dicepetin. Ana habis dari kajian jam 7 langsung berangkat mau ke Rawamangun, ada urusan kantor. Tapi ya, jadi yang pertama definisikan usul fikih dari sisi mufradnya. Usul apa, fikih itu apa ya? Jelaskan makna fikih, bahasa dan istilah dengan muhtarazat at-ta'rif, dengan hal-hal yang
Tadi dijelaskan untuk ta'rif muhtarazat itu apa hal-hal yang tidak termasuk dari yang didefinisikan. Atau hal-hal yang dijelaskan, pokoknya definisi jelaskan aja. Ini menyeluruh banget ini, nomor 1 ini. Satu pertanyaan, tapi ada semua cabang masuk sini. Kayaknya dihafalin satu ini semua. Yang penting usul itu apa? Bahasa Arab. Ma yubna alaihi ghairuhu. Kemudian fikih itu apa? Bahasa Arab, lughahnya, istilahnya. Kemudian yang kedua, definisi usul fikih dari segi dia menjadi laqab. Apa itu? Ilmun yabhathu an dan seterusnya, ya kan? Kemudian faedahnya apa? Harus tahu. Bahasa Indonesia, kok faedahnya bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Dan siapa yang pertama kali menjamaknya atau menuliskannya sebagai cabang disiplin ilmu yang independen. Ya, insyaallah hari Jumat ana pengen semua dari antum dan juga ana bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Man rabbuk? Man nabiyuk? Bukan kan? Enggak, pertanyaan ini harus bisa. Harus bisa ya. Ana pengen, ana enggak mau ngaji udah capek-capek antum datang habis subuh. Dari kebodohan menjadi tetap bodoh, ana enggak mau kayak gitu. Ana harus pokoknya antum harus lebih punya nilai plus. Iya, enggak boleh sama. Iya, apa yang antum sekarang harus lebih baik daripada antum kemarin, dan apa yang antum besok harus lebih baik daripada antum hari ini, insyaallah ya. Tapi insyaallah setelah ini kita lanjutkan an-nahwu wadih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.